Memanas mungkin itulah agaknya kata yang tepat dalam menggambarkan suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di hari ini, khususnya setelah dilangsungkannya dua persidangan yang menyeret masing-masing nama Nikita Mirzani, yang satunya sebagai terdakwa dan yang satunya lagi sebagai pelapor dalam dua kasus yang berbeda. Sebelumnya, panggung persidangan pun sempat berubah menjadi ajang ledakan emosi, terutama saat Nikita menuding adanya yang tidak beres dalam sidang pembacaan gugatan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Lantas, seperti apa jalannya persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani dengan agenda eksepsi atau nota keberatan siang tadi? Seperti apa pula jalannya sidang perdata pelaporan Wan Prestasi yang diajukan Nikita Mirzani dan digelar di pengadilan yang sama? Apakah kali ini sidang akan berjalan lancar atau tidak ditunda seperti di hari sebelumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, masih menyangkut nama selebriti yang dikenal tidak mengenal rasa takut, Nikita Mirzani. Duduk di kursi pesakitannya di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum sepertinya memang tak membuat Nikita sedikit pun melunak. Terbukti saat ia membacakan eksepsi atau nota keberatannya sebagai jawaban atas dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan sebelumnya. Nikita tetap tegar seperti ia percaya bahwa tak ada satupun orang yang akan menang melawannya dalam perkara apapun yang dilaporkan terhadap dirinya. Lantas seperti apa suasana jalannya persidangan? Yang bernama Laura Mirzani Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi, bahwa percayalah nak, Ami bukan seorang pelaku teroris. Amimu bukanlah pelaku pembunuhan. Amimu juga bukan gerobol gembong narkoba. Akan tetapi, mengapa Amimu diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga Hari Raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, kami kangen. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan Ami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Ami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki
mendapatkan umur yang panjang, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzolimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezoliman dan penzoliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezoliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare maupun manapun, serta menumbangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Dan lalu seperti apa pula tanggapan Nikita setelah usai membacakan eksepsinya? Apakah ada perasaan lega yang kini dirasakan Nikita? Setelah membaca, mencermati dan meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan nomor perkara PDM 154-2-TXR-2-06-2025 tanggal 05 Juni 2025 yang uraiannya selengkapnya sebagai berikut. Nota keberatan eksepsi pertama, surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Glavitsa MMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1, junto pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terdakwa Nikita Mirzani yang saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 154-2-TXR-2-06-2025 tanggal 05 Juni 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUH Pidana, bahwa pelapor bernama Reza Gladys Pretiganisani melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan pasal 368 KUH Pidana sebagaimana yang tercantum dalam laporan polisi nomor LP-B-7355-12-2024 Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024 pada korban yang sebenarnya PT Glavitsa MMA Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM
154 JKTSL IHU titik 2/06/2025 tanggal 05 Juni 2025. Terutama pasca sidang sebelumnya menuding adanya sejumlah fakta yang telah dipelintir. Bahkan dirinya pun diduga merasa dijebak oleh sang seteru, Dr. Reza Gladys. Baca SFC nangis, memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah pulang. Kirain dikit tuh, biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Zed, Cita Luna, Reva, Luki yang pada datang, Dea, Batari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain SFC aku sempet nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca SFC tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak Arkana. Sabar, Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG, Kak? Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Yuk. Ya nggak di sini mau prestasi Bu, itu selfie kamera. Ada. Iya, kan ini prestasi gimana nih Kak? Nggak di sini. Prestasi gimana nih? Tahu juga ya. Banyak ini kayak poin. Kecewa nggak sih, Mi? Kecewa nggak, Mi? Ya mudah-mudahan hukum di Indonesia masih ada yang bener lah. Mi, kecewa nggak, Mi? Uang prestasi nggak? Apa? Ini, Mi, uang prestasi. Ya nggak tahu itu gimana Tapi lah. kecewa nggak sih, Mi? Kecewa, padahal Siapa ya belakang gue ya? tinggal ke sebelah doang. Tapi Biar nggak nggak tahu. pernah hadir, Ami gimana nih? Takut ketemu Iya. Ami apa gimana sih mungkin? Satu persatu aibnya udah mulai kebongkar nih Kaniki. Iya ya. Iya, Gimana ya? Mulai dari Kaniki. Parah ya, Pak. Ibunya terus Kamu udah lihat ya Pak? Rumput ini ya, rumput jalar. Nih, sedikit tentang Suami ibunya juga RG itu. kasus. Gimana kita nggak Saya nggak peduli dengan itu. Seperti juga diceritakan sebelumnya, di hari yang sama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang perdata pelaporan dugaan wan prestasi dengan nilai gugatan mencapai 100 miliar rupiah yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, suaminya, dan beberapa pihak lainnya diduga karena ketidakhadiran dua prinsipal dalam hal ini. Lantas, apakah kali ini sidang akan berjalan lancar atau ditunda seperti di hari sebelumnya? Kalau terkait uang 4 miliar itu, karena yang menjadi korban ini kan sesuai dengan dakwaannya itu adalah kan Reza. Reza itu korban daripada uang sebesar 4 miliar. Nah, sementara di perdata juga terkait daripada objeknya juga kan sama, terkait uang juga kan, uang 4 miliar juga. Termasuk daripada subjeknya juga kan sama, di mana terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1 dan Ismail Marzuki sebagai penggugat 2. Selanjutnya terdakwa tergugat satunya adalah RG yang tergugat 2-nya adalah Ataubi Novit. Nah, di mana sesuai dengan pasal 81 KUHP dan SEMA pasal 1 nomor 1 1956, jika
terjadi adanya perkara perdata. Dalam hal ini ada perkara nomor 489 yang saat ini masuk dalam tahap mediasi, maka kami memohon kepada termasuk terdakwanya sendiri agar perkara ini untuk dihentikan sampai dengan perkara daripada perdata nomor 489 itu selesai dan memiliki kekuatan hukum dan yang tetap. Itu kurang lebih. Prestasi kita harus mempertemukan di kita. Saya akan ajukan surat resmi ke majelis hakim seperti yang disarankan tadi. Berarti nanti ditunda ya, Bang? Hari ini ditunda ya, Bang? Hari ini ditunda. Berarti nanti mungkin besok Mas Gali akan ajukan permohonan supaya diberi kesempatan untuk hadir mediasi pada sidang hari Selasa. Pasien buat mediasi, Bang? Nanti tunggu minggu depan. Ya, jadi masalah prestasi ini kita seperti inilah kejadiannya. Tadinya kita tidak mau digabung pidana dengan perdatanya. Akibat digabung ini, jadi kami menunggu sampai jam begini, belum juga jelas masalah mediasinya. Jadi kami berharap ke depan itu janganlah digabung-gabung seperti ini, biarlah pidana tetap pidana, mediasi perdata tetap perdata. Ya. Untuk manifestasi ini, inilah untuk pertama kalinya kami menghadapi gugatan yang menurut kami ini tidak berkualitas. Ya. Kalau dulu kami di Medan itu ada yang namanya kue bohong. Kue bohong ini isinya angin kosong, katakan kue bohong. Seperti itulah juga gugatan manifestasi ini, isinya halusinasi semua. Ya, itulah sebabnya ya kuasa penggugat itu selalu mengatakan mustahil berdamai. Mustahil tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin berdamai? Karena memang isi gugatannya itu banyak halusinasi. Ya, jadi dalam hal ini juga karena mustahil berdamai, sebenarnya juga Dr. Reja itu mustahil untuk datang supaya sama-sama mustahil lah. Ya, tapi karena inilah kami taat hukum sehingga kami tetap hadir di acara mediasi. Kalaupun saat ini harus ditunda, ya tidak apa-apa, kami akan datang di waktu yang lain yang ditentukan. Juga kami patuh dan taat atas hukum. Sesuai peraturan Mahkamah Agung, mediasi diwajibkan. Kami sudah datangkan klien kami tadi ke pengadilan, tapi di sebelah pengadilan menunggu kapan mulai. Sangat kami sesalkan sampai jam 3 ternyata belum dilakukan mediasi. Jadi jangan katakan bahwa klien kami takut. Tidak takut sama sekali. Klien kami datang tapi tidak di dalam pengadilan, menunggu instruksi kami supaya datang. Tadi di sebelah dia. Jadi jangan dikatakan klien kami takut. Klien kami tidak takut. Tapi tahu kan akibatnya? Sia-sia dia menunggu dari pagi sampai siang. Ternyata tidak ada mediasi sampai saat ini. Itu harapan kami supaya mediasi itu jangan disamakan waktunya dengan sidang pidana. Ini konsekuensinya. Tadi prinsipal kami Dr. Reja Gadis, beliau datang, cuman kami cegah karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan beliau hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan rencana kami datang sekitar jam 9. Pada saat mediasi yang lalu itu sudah disepakati mediasi dilakukan jam 9 pagi. Kami jam 9 pagi sudah standby di sini. Namun dari pihak penggugat sendiri jam 9 belum hadir. Nah, artinya yang mengingkari itu bukan dari kami selaku tergugat tapi penggugat. Itu yang kedua, yang ketiga, apa yang kita tunggu sampai saat ini ternyata belum juga dilakukan mediasi. Dan tadi kami coba menghubungi majelis hakim, hakim mediator yang rencananya melakukan mediasi, beliau kebetulan lagi bersidang, sehingga daripada kami menunggu yang tidak pasti, kami minta ditunda. Namun harapan kami bisa ditunda, jangan disamakan waktunya dengan kasus pidana ini, supaya kami fokus bisa mediasi itu betul-betul clear. Mungkin itu. Dan juga mediasi ini buat kami tanda tanya. Dalam mediasi pertama sudah disepakati bahwa penggugat itu menyampaikan usulan perdamaian. Proposal. Ya, proposal. Janjinya diserahkan tanggal 24 saat sidang perdananya nih kita. Tapi waktu kan kami meminta
dari pihak penggugat tidak menyerahkan, katanya tidak perlu ada usulan. Kalau tidak ada usulan perdamaian dari penggugat, lantas apa yang mau dibahas di dalam mediasi? Harus dia memasukkan usulan, kami pelajari usulannya, kalau memang kami setujui, kami oke, ACC. Tapi kalau tidak ada usulan, apa yang mau kami tanggapi dalam mediasi? Jadi mediasi ini kayak udah dianggap kayak bercanda aja sama penggugat itu. Jadi kita nggak ngerti kemana arah dan tujuannya. Oh itu nggak ada hubungan lah perdagangan pidana. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan pada media juga bahwa kalau menyangkut alas hak, ya dikatakan pidananya masalah hak atas rumah, ya karena belum jelas siapa pemilik rumahnya, itu ada perdatanya. Ditentukan dulu siapa pemiliknya, itu bisa perdatanya jalan. Setelah perdatanya jalan baru pidananya. Jadi pidana ditunda karena perdata ada alas hak atas tanah tersebut. Tapi kalau dalam hal ini tidak ada kaitannya ini pidana dengan kontestasinya. So kontestasinya juga tadi bisa katakan isinya juga halusinasi semua. Jadi masa halusinasi bisa menghambat pidana, ya tidak masuk di akal juga. Sementara itu, sebelum atau di momen dua sidang yang digelar di hari yang sama dan juga bertempat di pengadilan yang sama hari ini, sebelumnya kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, sempat memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan, di mana ia menyebut kliennya Nikita Mirzani lah sendiri yang menuliskan sendiri isi eksepsi tersebut. Fahmi juga mengaku telah mempersiapkan kurang lebih 100 halaman eksepsi. Lebih lanjut, Fahmi juga menjelaskan perbedaan soal kewajiban kehadiran Reza Gladys dalam dua perkara yang sedang berjalan tersebut. Lantas ini kata Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani. Tanggal 1 Juli, saya tadi diminta, saya suruh besuk. Ada tim saya ada di Sulawesi, tim saya suruh besuk untuk bertemu Nikita. Apa yang ingin disampaikan dibuatkan dalam bentuk tulisan tangan. Nah, dalam tulisan tangan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada tim pengacara saya yang saya suruh ke Pondok Bambu, saya tuangkan dalam bentuk ketikan. Saya ketik, insya Allah pada hari Senin, Nikita Mirzani akan membacakan eksepsinya secara pribadi. Jadi hari Senin itu ada dua eksepsi. Pertama, eksepsi yang akan disampaikan Nikita Mirzani secara pribadi. Yang kedua, eksepsi yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya. Yang insya Allah kurang lebih hampir 100 halaman eksepsi yang akan saya bacakan pada hari Senin. Ada, nanti Anda dengarkan sendiri di saat Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan atau eksepsinya. Ya, karena eksepsi itu akan dibacakan pada hari Selasa, Anda tunggu. Dan nanti teman-teman akan saya berikan dalam bentuk PDF. Di dalam perkara yang pidana, Mbak, ini biar clear ya. Dalam perkara yang pidana pembacaan eksepsi tanggal 1 Juli tidak diwajibkan RJ untuk datang dalam perkara pidana tersebut. Tapi dalam perkara wan prestasi pada tanggal 1 Juli dia diwajibkan hadir untuk bertemu Nikita Mirzani dalam proses mediasi. Jadi ada yang berbeda, hal yang harus dipahami. Tanggal 1 Juli semuanya. 1 Juli ada dua persidangan. Pertama persidangan perdata, wan prestasi itu wajib RJ untuk dimediasikan Mirzani dan Ismail Marzuki. Yang kedua, terkait dengan eksepsi di perkara pidananya, RJ tidak diwajibkan hadir. Menariknya lagi, sebelumnya atau setelah sidang kasus dugaan pengancaman dan pencucian uang, di Selasa 24 Juni 2025 lalu, pihak Nikita Mirzani sempat melayangkan ultimatum keras kepada pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Nikita kabarnya meminta Reza segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Peringatan keras ini pun kabarnya diberikan dengan tenggat waktu 7 kali 24 jam. Dan kembali saat ditanya lebih jauh terkait hal ini, Fahmi kembali menegaskan, jika permintaan maaf itu tidak kunjung dilakukan, maka pihaknya tidak segan akan menempuh jalur hukum. Ya, ini hari kelima, jadi 1 kali 5 hari kita kasih kesempatan terus ya untuk meminta maaf segera. Ya nanti proses hukum. Nah, ini kan maaf kan urusan moral. Kita kasih kesempatan secara moral supaya dia minta maaf.
Tapi kalau kesempatan yang diberikan Nikita Mirzani tidak mau dia manfaatkan, jangan salahkan kalau kita proses secara hukum. Kan begitu? Mohon maaf, untuk yang mana ya Bang? Yang terkait dengan selama ini dia menyatakan Nikita Mirzani telah melakukan pemerasan, ternyata terbukti secara sah. Tidak pernah ada dakwaan pemerasan, yang ada adalah mencemarkan secara lisan dan tulisan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.